Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Zevanya Febriani Sibarani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang multikultur adalah pemberian Allah. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang artinya banyak atau beragam, dan kultural yang artinya budaya atau kebudayaan. Jadi, multikultural dapat dipahami sebagai keberagaman budaya. Saat kata multikultural digunakan bersama-sama dengan kata masyarakat, pengertiannya adalah kelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Lalu saya juga mencari arti multikultural menurut para ahli. Yang pertama menurut Aziu Mardi Azra. Multikultural adalah pandangan dunia yang bisa diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan budaya yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural dalam hidup bermasyarakat yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Lalu yang kedua yaitu menurut Parek. Menurut Parek, multikultural adalah yang terdiri dari bermacam-macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya dan sedikit perbedaan konsepsi tentang dunia, adat, kebiasaan, nilai, bentuk organisasi sosial, dan sejarah. Lalu yang ketiga, menurut Lawrence Bloom, multikultural mencangkup pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas kebudayaan seseorang. Multikultural adalah suatu penghormatan dan rasa ingin tahu tentang budaya dan etnis orang lain. Lalu yang keempat yaitu menurut ahli Suparlon. Multikultural yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Lalu yang terakhir yaitu menurut Arifai Harahap. Multikultural mencangkup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara, agama, dan lain-lain. Indonesia merupakan masyarakat multikultural karena memiliki perbedaan bahasa, adat istiadat, agama, tipe kesenian, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sesuatu yang hendak ditolak, bahkan diingkari, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari pemberian Tuhan kepada kita masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu peran ideologi multikulturalisme di Indonesia. Seperti yang kita tahu, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang dapat digunakan untuk memengaruhi pola pikir dan sikap hidup suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sebuah ideologi yang mengakui perbedaan dalam kesederajatan, baik secara perorangan maupun secara kebudayaan. Jadi, multikulturalisme menekankan pada unsur kebudayaan dalam kesederajatan, di mana tidak ada satu kebudayaan pun yang lebih baik dari budaya yang lainnya. Melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menghargai nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian, serta menolak secara tegas konflik atau kekerasan yang dapat timbul akibat persinggungan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Kita juga bisa lihat dalam Alkitab, yaitu Mazmur 117 ayat 1-2. Di dalam ayat ini bercerita tentang kasih setia Tuhan yang berlaku untuk semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu suku bangsa yang lebih baik, lebih tinggi, ataupun lebih dominan dibandingkan yang lainnya. Semua suku sama dan sederajat di mata Tuhan. Dan yang patut dipuji hanyalah Allah sendiri yang menciptakan dan mengasihi setiap bangsa. Kita bisa lihat juga dalam Lukas 10 ayat 36-37. Ayat ini bercerita tentang seorang Samaria yang membuka pintu hatinya lebar-lebar untuk menolong seorang laki-laki yang dirampok dan dianiaya oleh para penyamun. Padahal orang Samaria dicap sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Namun, orang Samaria ini membuktikan bahwa kasihnya terhadap sesama melampaui perbedaan suku bangsa, ras, ataupun agama. Selanjutnya, kita akan membahas eksklusivisme dan inklusivisme. Dalam hal agama, eksklusivisme menyatakan bahwa hanya satu agama yang memiliki kebenaran mutlak dan hanya agama tersebut yang menawarkan satu-satunya jalan keselamatan dan kesuksesan. Dan keselamatan hanya akan terjadi ketika orang mengimani dan mengikuti kebenaran yang hanya satu tersebut. Dampak eksklusivisme bagi orang yang menganutnya adalah orang tersebut menjadi sombong, mau menang sendiri, meremehkan orang lain, merasa diri paling benar, dan menghalalkan cara apapun untuk memenangkan keyakinannya, seperti melakukan tindakan kekerasan berupa menghakimi, bahkan sampai memusnahkan orang lain. Contohnya yaitu aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi masyarakat terhadap mereka yang tidak sepaham atau dianggap tidak benar dalam pandangan mereka. Sedangkan inklusivisme adalah suatu pendekatan yang menegaskan adanya kebenaran dan kebaikan dari sudut pandang dan kriteria yang ditetapkan oleh agama-agama itu sendiri. Nilai-nilai dari agama-agama lain tersebut dikembangkan dan dipupuk secara baik sehingga membawa manfaat bukan saja bagi para pemeluknya, melainkan juga bagi orang yang berasal dari agama lain. Dampak yang timbul dari konsep inklusivisme ini yaitu adanya ketakutan sebagian orang bahwa pandangan ini menyamaratakan semua agama sehingga agama-agama yang ada di Indonesia kemudian kehilangan otoritas atau wewenangnya sebagai agama terbaik yang dianut oleh pemeluknya. Ayat yang menjelaskan tentang eksklusivisme dan inklusivisme dapat kita lihat pada Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini bercerita tentang keadaan orang Israel yang berada di pembuangan, yaitu Babel. Kehidupan mereka di Babel cukup nyaman. Mereka hanya harus bergumul dengan kepercayaan bangsa Babel yang banyak percaya kepada dewa. Hal ini berbanding terbalik dengan umat Israel yang percaya kepada Tuhan. Di tengah kegelisahan itu, Allah berkata kepada mereka untuk hidup secara berdampingan dengan bangsa Babel yang berbeda dengan mereka. Karena Allah mempunyai rancangan yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Akan tetapi, bangsa Israel tidak lagi setia kepada Tuhan, di mana mereka hidup menurut adat istiadat bangsa lain yang menyembah berhala. Sehingga Tuhan membuang bangsa Israel ke pembuangan. Selanjutnya, kita juga bisa dapat lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3. Dalam ayat ini, Rasul Paulus berpesan bahwa sikap terbuka dan bersahabat adalah sesuatu yang diinginkan Allah. Oleh sebab itu, Timotius menasihatkan jemaat mula-mula untuk tidak bersikap eksklusif dan menutup diri terhadap masyarakat dan pemimpin sekitar. Melainkan mereka harus mendoakan raja-raja dan para pembesar agar kehidupan mereka bisa berjalan secara tenang dan tentram tanpa adanya tantangan yang berasal dari orang-orang di lingkungan sekitar mereka. Peran kita sebagai remaja adalah bersedia membuka hati untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai suatu kesatuan tanpa mempermasalahkan perbedaan etnis, budaya, gender, bahasa, dan agama. Sekian penjelasan saya tentang multikultur adalah pemberian Allah. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.